Kalau kamu bisa perbaiki traktor milikku ini, aku akan bersedia lakukan apa saja yang kamu mau. Apa kamu sanggup, Mulyadi? Matahari tepat berada di puncak ubun-ubun, membakar hamparan sawah desa Karangtengah yang mulai retak karena musim kemarau yang panjang. Udara di atas aspal jalanan kampung tampak bergetar karena hawa panas yang memuakan. Di pinggir petak sawah paling luas, sebuah mesin traktor raksasa berwarna merah kusam nampak seperti bangkai besi yang terdampar di tengah lumpur yang mengeras. Mulyadi menyeka keringat yang bercampur debu di dahinya dengan handuk kumal yang melingkar di leher. Kaos singletnya sudah basah kuyup, menempel erat pada tubuhnya yang liat dan berotot tasil dari bertahun-tahun bergulat dengan cangkul dan kerasnya kehidupan sebagai buruh tani. Masih mau menatapnya saja, Mul? Memangnya kalau ditatap terus, mesin itu bisa hidup sendiri dan jalan ke gudang? Suara itu melengking, tajam, dan penuh nada meremehkan. Mulyadi menoleh. Di sana, di bawah naungan payung sutra berwarna ungu yang mewah, berdiri Tatik. Janda mendiang juragan Broto itu nampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Kulitnya yang kuning langsat nampak licin. Wajahnya dipulas riasan tipis namun berkelas, dan aroma parfum melatinya sesekali terbang tertiup angin, menusuk hidung Mulyadi yang biasanya hanya akrab dengan bau lumpur dan kotoran kerbau. Mulyadi menghela napas panjang. Ini bukan masalah sepele, Tik. Mesin ini macet total karena dipaksa jalan saat olinya kering. Montir-montir kota yang kau panggil kemarin itu saja angkat tangan. Mereka bilang harus turun mesin. Tatik melangkah mendekat. Sepatu hak tingginya terbenam sedikit ke tanah kering, membuatnya sedikit goyah. Secara refleks, Mulyadi mengulurkan tangan untuk menahan lengannya. Namun Tatik segera menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh-sentuh, tanganmu penuh oli begitu, ketus Tatik. Meski matanya sempat menangkap ketegasan di wajah Mulyadi. Dengar, Mul, aku tidak peduli apa kata montir-montir sok tahu itu. Aku butuh sawah ini dibajak sebelum minggu depan. Kalau tidak, aku akan rugi besar karena jadwal tanam berantakan. Mulyadi hanya terdiam. Matanya kembali menatap mesin traktor yang membisu. Dia tahu mesin itu. Dia tahu setiap baut dan lekukannya. Tapi dia juga tahu betapa pelitnya Tatik sejak suaminya meninggal. Kau tahu sendiri kan, Mul, sejak suamiku meninggal, semua orang menganggapku janda lemah yang bisa ditipu. Bahkan mesin ini pun, si Uliolala ikut menghinaku dengan mogok di saat yang tidak tepat. Lanjut Tatik. Nada suaranya sedikit melunak, namun tetap angkuh. Tapi aku tahu kau beda. Kau satu-satunya orang di desa ini yang punya tangan dingin urusan mesin tua. Meski statusmu cuma duda miskin yang rumahnya hampir roboh itu. Mulyadi menatap Tatik dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada luka lama yang berdenyut di dadanya. Setiap kali melihat wanita ini ingatan tentang bagaimana dulu ia harus memohon pada almarhum suami Tatik agar tidak menyita sawah garapannya saat istrinya sakit sakaratul maut. Aku bisa memperbaikinya, ucap Mulyadi pelan namun mantap. Tapi butuh waktu dan alat yang lengkap. Tatik tertawa remeh, tawa yang terdengar seperti gesekan amplas di telinga Mulyadi. Waktu? Aku tidak punya waktu. Aku ingin tantangan yang lebih menarik. Bagaimana kalau kita bertaruh? Mulyadi mengerutkan kening. Taruhan apa? Apa? Tatik melangkah lebih dekat, hingga aroma melatinya benar-benar menguasai indera penciuman Mulyadi. Ia melipat payungnya, membiarkan sinar matahari menerpa wajahnya yang cantik namun dingin. Ia menatap Mulyadi dari ujung kaki hingga ujung kepala. Sebuah tatapan yang penuh provokasi. Jika kau berhasil menghidupkan traktor ini sebelum fajar menyingsing besok, tanpa mengganti suku cadang mahal yang dibilang montir itu, aku akan memberimu hadiah
yang tidak akan pernah kau dapatkan seumur hidupmu. Dari sawah manapun. Mulyadi terdiam, menunggu kelanjutan kalimat itu. Aku akan melayanimu di kamarku. Malam itu juga, 4 ronde sekaligus. Kau boleh melakukan apa saja padaku. Mul, anggap saja itu bonus, karena suamiku sudah tidak ada untuk melarangku. Bisik Tatik tepat di telinga Mulyadi. Suaranya rendah, menggoda, namun penuh dengan racun penghinaan. Degup jantung Mulyadi berpacu, bukan karena gairah semata, melainkan karena ia merasa harga dirinya sedang danyo kinjak, dengan cara yang paling halus, sekaligus paling kasar. Bagi Tatik, tubuhnya hanyalah sebuah komoditas, sebuah taruhan untuk membuktikan kekuasaannya atas Mulyadi. Kenapa kau takut, Duda? Tatik menyeringai. Atau kau sudah lupa cara menjadi laki-laki sejak ditinggal mati istrimu? Mata Mulyadi berkilat marah. Ia mencengkeram kunci Inggris di tangannya, hingga buku-buku jarinya memutih. Kau pikir aku serendah itu, Tik? Kau pikir kau bisa membeli segalanya dengan tubuhmu? Aku tidak membelimu, Mul. Aku menantangmu. Kalau kau gagal, kau harus angkat kaki dari tanah garapan ini selamanya, dan keluar dari desa ini. Bagaimana? Keheningan yang mencekam menyelimuti mereka. Hanya suara jangkrik dan deru angin yang terdengar. Di satu sisi, ada kebutuhan hidup dan kecintaan pada tanah ini. Di sisi lain, ada jebakan kehormatan yang mempertaruhkan nyawa dan harga diri. Mulyadi menatap mesin traktor itu, lalu kembali ke mata Tatik yang penuh kemenangan. Siapkan kopimu yang paling pahit malam nanti, Tik, ucap Mulyadi dingin, karena traktor ini akan menderu, dan kau akan menyesal telah mengeluarkan tantangan itu. Tatik tersenyum puas, sebuah senyum kemenangan yang menyimpan misteri. Kita lihat saja, Mul. Kita lihat siapa yang akan berlutut besok pagi. Tatik berbalik, berjalan anggun meninggalkan Mulyadi yang berdiri tegak di samping mesin tua, yang seolah menjadi saksi bisu dimulainya. Sebuah drama yang akan berakhir dengan air mata. Tatik telah berlalu, meninggalkan aroma melati yang perlahan pudar, digantikan oleh bau sangit tanah kering. Namun, gema tawanya yang merendahkan masih terngiang di telinga Mulyadi, lebih tajam dari derit logam yang bergesekan. Mulyadi berdiri mematung, menatap punggung janda juragan itu yang menjauh menuju rumah besarnya yang bertingkat 2. Nampak angkuh di atas bukit kecil di ujung sawah. Mulyadi menunduk, menatap tangannya yang kasar, penuh dengan gara-gara hitam oli yang sudah meresap ke pori-pori kulit. Tangan ini adalah saksi bisu kemiskinannya, namun juga saksi harga dirinya. Piatu, kau memang yatim piatu yang malang, Mul, bisiknya pada diri sendiri dengan suara parau. Pikiran Mulyadi melayang ke 10 tahun yang lalu. Saat itu, ia belum menjadi duda. Istrinya, Siti, masih hidup. Namun, Siti jatuh sakit parah. Mulyadi masih ingat betapa ia bersimpuh di kaki suami. Tatik juragan Broto memohon pinjaman uang untuk biaya operasi istrinya. Alih-alih membantu, sang juragan justru menertawakannya di depan orang banyak, menyebutnya petani yang tidak tahu diri karena berani berhutang tanpa jaminan yang jelas. Siti meninggal dalam pelukannya di atas dipan bambu yang reot, tanpa sempat mencicipi dinginnya lantai rumah sakit. Sejak saat itu, bagi Mulyadi, keluarga juragan ini bukan sekadar tuan tanah, melainkan simbol ketidakadilan yang merenggut dunianya. Sekarang istrinya mencoba mempermainkanku dengan cara yang berbeda, gumam Mulyadi sambil meludah ke tanah. Ia mendekati traktor Yanmar itu lagi. Besi itu terasa panas menyengat saat disentuh, seolah mesin itu sendiri sedang demam karena dipaksa bekerja melampaui batas. Mulyadi mulai membuka penutup kap mesin. Ia tidak langsung bekerja dengan konsekuensi beratnya. Ia mengamati, meraba, dan mendengarkan keheningan mesin itu. Baginya, mesin punya bahasa sendiri. Namun,
Fokusnya terganggu. Ucapan Tatik tentang 4 ronde terus berputar di kepalanya. Seperti kaset rusak. Itu bukan sekadar tawaran syahwat, itu adalah penghinaan yang dibalut nafsu. Tatik menganggap Mulyadi begitu lapar akan belayan, hingga rela melakukan apa saja demi satu malam di kamar mewah itu. Dia pikir, aku anjing yang bisa dipanggil dengan sepotong daging. Geram Mulyadi. Ia mulai membongkar filter udara, tangannya bergerak cepat. Lincah. Meski gemetar karena amarah, di tengah kerja kerasnya, ia melihat anak bungsunya, seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun, berlari di pematang sawah, membawa botol air minum yang sudah keruh. Bapak, belum pulang? Tanya bocah itu. Matanya polos menatap traktor besar yang dianggapnya sebagai monster besi. Mulyadi berhenti sejenak, mengelus kepala anaknya dengan bagian tangan yang bersih. Bapak harus menghidupkan mesin ini. Nak, kalau tidak, kita tidak punya sawah untuk ditanam lagi. Tapi kata orang-orang, Juragan Tatik itu galak. Pak, jangan dekot-dekot dia, bisik si bocah ketakutan. Mulyadi tersenyum kecut. Galak itu masih mending, nak. Dia lebih berbahaya dari itu. Dia mencoba mencuri harga diri. Bapakmu, pulanglah. Makan yang ada. Bapak akan pulang besok pagi, membawa kabar baik, ucap Mulyadi, sambil menyuruh anaknya pergi. Kepergian anaknya meninggalkan kesunyian yang lebih berat. Mulyadi kembali bergulat dengan blok mesin. Ia mulai menyadari ada yang tidak beres. Saat ia membuka saluran bahan bakar, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun. Cairan yang keluar bukan hanya solar murni, melainkan ada endapan aneh yang lengket dan berbau tajam. Sabotase, desisnya. Mulyadi menyadari bahwa ini bukan sekadar kerusakan teknis. Seseorang sengaja merusak traktor ini agar tidak bisa diperbaiki oleh siapapun. Apakah ini ulah Tatik sendiri untuk sekadar mengujinya? Atau ada orang lain di balik layar yang ingin Tatik gagal mengelola sawahnya sendiri? Pertanyaan itu membuat dada Mulyadi sesak. Ia merasa terjepit di antara dua gajah yang sedang bertarung. Namun, satu hal yang pasti, jika ia gagal, ia akan kehilangan segalanya. Tanah garapan ini adalah satu-satunya penyambung nyawa baginya dan anaknya. Jika ia harus terusir dari desa ini, ia tidak tahu kemana lagi harus membawa kakinya melangkah. Mulyadi mengambil sebuah wadah, mulai menguras tangki bahan bakar dengan telaten. Setiap tetes solar yang jatuh terasa seperti detik-detik hidupnya yang terbuang. Ia tidak peduli lagi pada tantangan mesum Tatik. Yang ia pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya membuktikan bahwa seorang petani miskin, seorang duda piatu yang selalu dianggap sampah, bisa menaklukkan kemustahilan yang bahkan tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang berpendidikan dari kota. Langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Burung-burung sawah mulai terbang kembali ke sarang mereka. Mulyadi masih bersimpuh di atas lumpur yang mulai mendingin, dikelilingi oleh potenggen-potenggen besi dan baut yang berserakan. Kau ingin aku berlutut, Tik? Mulyadi menatap ke arah balkon rumah mewah itu, di mana ia bisa melihat bayangan Tatik yang sedang berdiri, memegang segelas minuman, menatapnya dari kejauhan. Lihat saja, nanti aku akan menghidupkan mesin ini, tapi bukan untuk tidur di ranjangmu. Aku akan menghidupkannya untuk menunjukkan bahwa aku tidak bisa kau beli. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, ada ketakutan yang merayap. Ketakutan bahwa ia sebenarnya sedang berjalan masuk ke dalam sebuah perangkap yang jauh lebih gelap dari sekadar taruhan di atas ranjang. Malam telah benar-benar jatuh. Di desa Karangtengah, suara jangkrik bersahutan dengan bunyi katak sawah, menciptakan simfoni alam yang biasanya menenangkan. Namun, bagi Mulyadi, suara itu terdengar seperti ejekan yang terus-menerus. Di bawah temaram lampu teplok yang apinya bergoyang,
Ditiup angin malam, Mulyadi nampak seperti bayangan hitam yang sedang membedah bangkai raksasa. Ia kini berada di bagian terdalam mesin traktor itu. Dengan tangan yang sudah tidak lagi berwarna, kulit semuanya hitam tertutup oli, dan gemuk ia memegang sebuah kunci Inggris tua, warisan ayahnya. "Ayo kawan, jangan menyerah padaku sekarang," bisik Mulyadi. Seolah mesin itu adalah makhluk bernyawa yang sedang sekarat. Saat ia mencopot bagian injection pump, tangannya menyentuh sesuatu yang kasar di dasar tangki yang telah ia kuras tengahnya. Ia merogoh ke dalam dengan jarinya yang panjang. Ketika ditarik keluar, matanya membelalak. Di telapak tangannya bercampur dengan sisa solar, terdapat butaran-butaran pasir halus dan gumpalan gula pasir yang sudah mulai mengkristal karena panas mesin sebelumnya. Mulyadi terduduk lemas di atas tanah yang lembab. Jantungnya berdegup kencang. Ini bukan sekadar kerusakan karena keteledoran. Ini adalah sabotase yang terencana. Gula pasir dalam tangki bahan bakar akan mencair saat mesin panas, lalu mengeras kembali dan menyumbat. Seluruh sistem pembakaran seperti kanker yang mematikan. Tega sekali, desisnya. Pikirannya langsung tertuju pada Tatik. Apakah wanita itu begitu haus akan drama hingga rela merusak asetnya sendiri hanya untuk melihat Mulyadi merangkak di bawah kakinya? Ataukah ada orang lain yang ingin menghancurkan Tatik lewat tangannya? Tiba-tiba, isak tangis yang tertahan keluar dari kerongkongan Mulyadi. Air mata yang sudah lama ia bendung sejak pemakaman istrinya kini luruh tanpa bisa dicegah. Air mata itu jatuh, membasahi tangannya yang penuh oli, meninggalkan jejak-jejak bersih yang kontras di kulitnya yang hitam. Ia menangis, bukan karena takut pada tantangan Tatik. Ia menangis karena merasa betapa murahnya nyawa dan keringat orang kecil seperti dirinya. Di mata para juragan, ia hanyalah alat seperti traktor ini. Jika bisa digunakan, mereka pakai. Jika rusak, mereka buang atau mereka jadikan bahan taruhan yang menjijikkan. "Seri, maafkan aku," isaknya pelan, memanggil nama mendiang istrinya. "Kenapa dunia ini begitu jahat pada kita yang hanya ingin menyambung hidup?" Ia teringat betapa kerasnya ia bekerja hanya untuk membelikan Siti sebutir telur saat ia sakit. Namun kini ia justru terjebak dalam taruhan 4 ronde dengan wanita yang dulu pernah menertawakan kemiskinannya. Rasa mual meluap di perutnya. Ia merasa sedang mengkhianati kenangan istrinya jika ia benar-benar masuk ke kamar Tatik nanti. Namun, tangisan itu tak berlangsung lama. Mulyadi menyeka matanya dengan lengan baju yang masih bersih di bagian bahu. Amarah kini menggantikan rasa sedih. Jika ini adalah perang, maka ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Ia mulai bekerja dengan kegilaan yang baru. Dengan menggunakan sikat gigi bekas dan sisa bensin di botol kecil, ia mulai membersihkan setiap lubang kecil pada injektor satu persatu. Ia membongkar seluruh jalur bahan bakar, meniupnya, memastikan tidak ada satu butir pasir pun yang tersisa. Pukul 2 dini hari, angin malam semakin menusuk tulang. Namun tubuh Mulyadi justru bersimbah peluh. Ia harus membilas seluruh mesin itu. Setiap gerakannya penuh dengan presisi, seolah ia sedang melakukan operasi jantung pada seorang manusia. "Kau ingin aku gagal? Siapapun kau yang menaruh gula ini," geramnya sambil mengencangkan baut dengan sekuat tenaga. "Tapi kau tidak tahu bahwa bagi petani miskin, kegagalan berarti kematian. Dan aku belum siap untuk mati." Di kejauhan, ia melihat lampu di lantai 2 rumah Tatik masih menyala. Sebuah bayangan nampak di balik jendela kaca yang besar. Tatik belum tidur. Wanita itu mungkin sedang menunggu, membayangkan bagaimana Mulyadi akan menyerah di pagi hari dan menyerahkan sisa harga dirinya di atas ranjang yang empuk. Mulyadi menatap lampu itu dengan kebencian yang mendalam. Ia membayangkan
wajah Tatik yang cantik namun angkuh itu. Ia membayangkan bibir merahnya yang tadi siang mengeluarkan kata-kata yang begitu merendahkan. 4 ronde, katamu, gumam Mulyadi dengan senyum getir yang menyeramkan. Aku akan memberikanmu sesuatu yang lebih dari itu. Tik, aku akan memberimu kenyataan bahwa kau tidak bisa memiliki jiwaku. Meski kau memiliki seluruh sawah di desa ini. Ia mulai memasang kembali bagian-bagian yang telah dibersihkan. Bunyi denting kunci pas yang beradu dengan besi mesin memecah kesunyian malam, seperti detak jam dinding yang menghitung mundur waktu menuju fajar. Mulyadi tidak merasa lelah sedikit pun. Adrenalin dan rasa sakit hatinya menjadi bahan bakar yang lebih kuat dari solar manapun. Saat ia hampir selesai merakit kembali sistem pembakaran, ia menyadari satu hal lagi. Kabel dinamo starternya sengaja disayat halus, hampir putus. Jika ia mencoba menghidupkannya, kabel itu akan terbakar dan mesin akan mati permanen karena korsleting. Mulyadi terengah. Hampir saja. Ia segera mengambil isolasi hitam dari tas alatnya, menyambung kembali kabel itu dengan teliti. Tangannya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena ia menyadari betapa jahatnya skenario yang sedang ia hadapi. Ini bukan lagi soal memperbaiki traktor. Ini adalah soal bertahan hidup di tengah serigala-serigala yang lapar akan kekuasaan. Matahari mungkin belum terbit, tapi di dalam diri Mulyadi, sebuah tekad sudah membara lebih terang dari fajar manapun. Ia menatap traktor itu, yang kini nampak lebih bersih di beberapa bagian pentingnya. 1 langkah lagi, Tik. 1 langkah lagi, dan kau akan melihat siapa sebenarnya yang sedang kau tantang. Pukul 3 pagi, udara desa Karang tengah mencapai titik paling menggigit. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti permukaan sawah seperti kain kafan putih yang bergerak perlahan. Di bawah sorot lampu teplok yang mulai kehabisan minyak, Mulyadi nampak seperti patung yang berlumuran lumpur dan oli hitam. Sebuah bunyi gemeresik dari arah pematang sawah membuat telinga Mulyadi tegak. Ia tidak menoleh. Tangannya masih sibuk mengencangkan baut terakhir pada penutup katup. Namun, aroma itu, aroma melati yang tadi siang menyengat, kini kembali hadir. Lebih lembut, bercampur dengan dinginnya embun malam. Belum menyerah juga, Mul. Suara Tatik terdengar berbeda. Tidak ada nada melengking seperti tadi siang. Suaranya kini terdengar rendah, serak, seolah ada beban yang ia sembunyikan di balik jubah tidurnya yang tipis dan tertutup jaket bulu yang mahal. Mulyadi meletakkan kunci Inggrisnya dengan denting yang keras ke atas besi traktor. Ia berbalik, menatap Tatik yang berdiri hanya 2 meter darinya. Di bawah cahaya bulan yang pucat, wajah Tatik nampak lebih manusiawi. Matanya yang biasanya tajam, kini nampak kuyu dengan lingkaran hitam di bawahnya. Kau tidak bisa tidur, Tik? Takut kehilangan hartamu? Atau takut harus menepati janjimu? Jawab Mulyadi dingin. Tatik melangkah mendekat, mengabaikan tanah basah yang mulai mengotori sandal rumahnya yang berbahan bludru. Ia menyodorkan sebuah termos kecil dan sebuah bungkusan kain. Aku membawa kopi hitam, tanpa gula, dan sedikit singkong rebus. Mulyadi menatap pemberian itu dengan curiga. Kenapa? Apa kau sudah menaruh racun juga di dalamnya? Sama seperti kau menaruh gula di tangki solar traktor ini. Tatik tersentak, wajahnya memucat seketika di bawah rembulan. Apa maksudmu, Mul? Gula? Mulyadi mengambil segenggam endapan yang ia sisihkan tadi dan melemparkannya ke dekat kaki Tatik. Lihat tuh, seseorang ingin mesin ini mati selamanya. Seseorang ingin aku gagal dan kau merugi. Jadi, jangan pura-pura kaget. Tatik menatap gumpalan hitam itu dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, ia terduduk di atas gundukan tanah. Tidak peduli lagi pada kebersihan pakaiannya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dan untuk pertama kalinya, Mulyadi mendengar suara isak tangis yang tulus dari wanita yang selama ini ia benci.
Bukan aku. Bukan aku yang melakukannya. Bisik Tatik di sela tangisnya. Itu pasti ulah tangan kanan mendiang suamiku. Mereka ingin aku dianggap tidak becus mengelola sawah ini, supaya mereka bisa mengambil alih semuanya. Aku terjebak, Mul. Aku hanya janda yang dikelilingi serigala. Mulyadi tertegun. Kemarahannya yang tadi membara seperti api, tiba-tiba tersiram air dingin. Ia melihat sosok di depannya bukan lagi sebagai juragan yang angkuh, melainkan sebagai tawanan di istananya sendiri. Lalu kenapa kau menantangku dengan cara yang begitu rendah? Tanya Mulyadi. Suaranya sedikit melunak. Kenapa harus 4 ronde? Kenapa harus mempertaruhkan kehormatanmu di depan duda miskin seperti aku? Tatik mendongak. Air mata membasahi pipinya yang kemerahan karena dingin. Karena aku tidak punya cara lain untuk memancingmu, Mul. Aku tahu kau membenciku. Aku tahu kau dendam pada keluargaku. Jika aku memintamu baik-baik, kau akan menolak. Aku sengaja menghinamu agar harga dirimu bangkit dan kau mau memperbaiki mesin ini. Aku butuh mesin ini hidup. Aku butuh kemenangan ini agar mereka tidak bisa mengusirku. Tatik bangkit, melangkah hingga jarak mereka hanya sejengkal. Ia memegang tangan Mulyadi yang kotor. Kau pikir aku senang menjadi janda juragan? Aku dipaksa menikah dengan Broto saat aku masih sangat muda. Aku hanya hiasan baginya. Aku tidak pernah merasakan apa itu dicintai dengan tulus. Saat aku melihatmu begitu setia pada mendiang istrimu, meski kalian miskin, aku iri, Mul. Aku sangat iri. Keheningan malam itu terasa begitu berat. Mulyadi bisa merasakan kehangatan dari tangan Tatik yang gemetar. Di balik segala kemewahan dan keangkuhannya, Tatik hanyalah seorang wanita yang kesepian dan ketakutan. Janji itu, 4 ronda itu, Tatik berbisik. Wajahnya kini sangat dekat dengan wajah Mulyadi. Itu adalah pelarianku. Jika kau berhasil, aku memang benar-benar ingin menyerahkan diriku padamu. Bukan sebagai juragan kepada pesuruh, tapi sebagai manusia yang ingin merasa hidup kembali. Meski hanya untuk 1 malam. Mulyadi menarik tangannya perlahan. Ia mengambil termos kopi itu, membukanya, dan meminumnya dalam sekali teguk. Rasa pahit yang pekat membakar kerongkongannya, memberinya kekuatan baru. Aku akan menghidupkan mesin ini, Tik, ucap Mulyadi sambil menatap mata Tatik dalam-dalam. Bukan karena tantangan gila itu, bukan karena aku ingin tidur dengannya. Aku akan menghidupkannya karena aku ingin membuktikan bahwa seorang petani bisa menyelamatkan seorang juragan, bukan sebaliknya. Tatik terpaku. Ia melihat ada cahaya yang lebih terang dari lampu teplok di mata Mulyadi, sebuah ketulusan yang sudah lama tidak ia temui. Pulanglah, Tik. Jangan biarkan mereka melihatmu di sini. Cuaca makin dingin, lanjut Mulyadi sambil kembali mengambil kunci Inggrisnya. Simpan janjimu itu. Aku tidak akan menagihnya. Aku hanya ingin kau menjadi juragan yang punya hati. Itu saja sudah cukup bagiku. Tatik berdiri membisu. Selama beberapa saat ia menatap Mulyadi yang kembali sibuk dengan mesin itu. Ada rasa hormat yang tumbuh di dadanya. Namun juga ada rasa sedih yang mendalam. Ia menyadari bahwa Mulyadi terlalu berharga untuk sekadar dijadikan objek taruhan. Saat Tatik mulai berjalan menjauh, ia sempat menoleh ke belakang. "Milady, jika fajar nanti mesin itu berbunyi, ketahuilah bahwa kau adalah satu-satunya laki-laki sejati yang pernah aku temui." Mulyadi tidak menjawab. Ia hanya terus bekerja. Namun, di tengah kesunyian itu, ia mulai memahami bahwa di balik traktor yang macet ini, ada 2 jiwa yang sama-sama rusak, yang sedang mencoba memperbaiki hidup mereka masing-masing. Malam itu, rahasia sang juragan telah terungkap. Namun ketegangan baru justru baru saja dimulai, karena Mulyadi tahu, menghidupkan mesin hanyalah awal dari perang yang sebenarnya,
dengan para serigala yang mengincar mereka berdua. Isi sisa malam terasa semakin berat. Bulan purnama yang tadi menggantung angkuh di langit, kini mulai tertutup awan mendung, menciptakan beyangan-beyangan panjang yang menakutkan. Di permukaan sawah, Tatik tidak benar-benar pergi. Ia hanya menjauh beberapa meter. Duduk di atas pematang sawah yang kering, memeluk lututnya sendiri, sambil memperhatikan gerak-gerik Mulyadi. Mulyadi baru saja menyelesaikan pembersihan saluran nozzle. Keringatnya bercucuran, membasahi tanah yang ia pijak. Setiap otot di lengannya menegang setiap kali ia memutar kunci pas. Ia sadar Tatik masih di sana, mengawasinya dengan tatapan yang kini bukan lagi penuh hinaan, melainkan penuh harap. "Kenapa kau belum pulang, Tik?" tanya Mulyadi tanpa menoleh. Suaranya pecah, serak karena hawa dingin dan kelelahan yang luar biasa. Tatik tidak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan perlahan, mendekati Mulyadi lagi. Kali ini, ia melepaskan jaket bulunya, membiarkan gaun tidurnya yang tipis tersingkap di tiup angin malam. Rumah besar itu terlalu sunyi. Mul di sana, aku merasa seperti mayat yang dikurung dalam peti emas. Di sini, melihatmu bertarung dengan besi ini, aku merasa ada kehidupan. Mulyadi menghentikan pekerjaannya. Ia berdiri tegak, membalikkan badan, hingga dada bidangnya yang kotor berhadapan langsung dengan Tatik. Jarak mereka kini tak lebih dari sejengkal. Napas Mulyadi yang memburu terasa di kening Tatik. "Kau bicara soal kehidupan, tapi taruhanmu bicara soal dosa," ucap Mulyadi dengan nada rendah yang menggetarkan udara malam. "Apa kau begitu putus asa sampai harus menyerahkan dirimu pada orang seperti aku?" Tatik menengadah, menatap mata Mulyadi yang merah karena kurang tidur. "Aku tidak putus asa, Mul. Aku hanya ingin merasa dimiliki oleh seseorang yang punya nyali. Suamiku dulu hanya memilikiku sebagai piala. Para preman di luar sana hanya menginginkan tanahku. Tapi kau satu-satunya yang berani membentakku tepat di wajahku." Tangan Tatik yang halus perlahan terangkat, hendak menyentuh pipi Mulyadi yang tercoreng oli hitam. Mulyadi tidak menghindar, namun ia juga tidak menyambut. Ketegangan di antara mereka bukan lagi sekadar soal traktor yang macet. Ada muatan listrik yang melompat di antara dua jiwa yang semesima kesepian ini. 4 ronda, bisik Tatik. Suaranya kini bergetar karena emosi yang tertahan. "Apakah itu yang kau pikirkan sepanjang malam ini, bahwa setelah fajar kau akan membawaku ke ranjang itu dan melampiaskan semua dendammu?" Mulyadi mencengkeram pergelangan tangan Tatik, tidak kuat, tapi cukup tegas untuk menghentikan gerakan wanita itu. "Kau salah, Tik. Aku tidak butuh ranjangmu untuk merasa jadi laki-laki. Aku memperbaikinya karena aku petani. Aku memperbaikinya karena aku tidak mau anakku melihat ayahnya menjadi pengecut yang lari dari tantangan." Namun, meski kata-katanya dingin, mata Mulyadi tidak bisa berbohong. Ada tarikan magnetis yang kuat. Di bawah cahaya bulan yang remang, wajah Tatik nampak begitu rapuh. Bibirnya yang sedikit terbuka seolah mengundang Mulyadi untuk melupakan sejenak segala kasta dan dendam masa lalu. "Jika kau berhasil, Mul, aku tidak akan lari," bisik Tatik lagi. Wajahnya kini hanya beberapa sentimeter dari dada Mulyadi. "Aku akan menepati setiap inci dari janjiku, bukan karena taruhan, tapi karena aku ingin kau tahu bahwa di balik harta ini, aku hanyalah wanita yang rindu disentuh dengan rasa hormat." Mulyadi merasakan dadanya sesak. Ia teringat Siti, istrinya yang sederhana namun penuh cinta. Ia merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan menuju neraka dan surga. Ketegangan seksual itu begitu nyata, mencekik kerongkongannya. Bau oli, keringat, dan parfum melati bercampur menjadi aroma yang memabukkan sekaligus memuakan. "Pulanglah, Tatik." Mulyadi akhirnya bersuara. Suaranya lebih seperti perintah yang dipaksakan.
Jangan membuatku kehilangan fokus. Mesin ini hampir selesai. Jika kau terus di sini, aku tidak akan menjamin apakah aku akan menjadi pahlawanmu atau menjadi monster yang kau ciptakan sendiri. Tatik tersenyum getir. Ia melepaskan tangannya dari genggaman Mulyadi. Monster atau pahlawan, kau tetaplah orang yang akan mengubah hidupku pagi ini, Mul. Tatik berbalik. Namun kali ini ia berhenti sejenak. Satu hal lagi, Mul, hati-hati. Orang-orang suruhan adik iparku sudah mulai berpatroli di perbatasan desa. Mereka tidak akan senang jika mendengar suara mesin ini hidup. Mulyadi tertegun. Jadi benar, ini bukan sekadar urusan ranjang. Ini adalah konspirasi besar yang melibatkan nyawa. Ia menatap traktor itu lagi. Kini, besi tua itu bukan lagi sekadar alat pembajak sawah, melainkan senjata bagi mereka berdua untuk melawan dunia yang ingin menghancurkan mereka. Mulyadi kembali berlutut di tanah. Ia mengambil kunci engkol besar. Tangannya yang gemetar kini menjadi stabil kembali karena amarah yang baru. Di bawah bulan purnama yang hampir tenggelam, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan menghidupkan mesin ini. Ia akan menyelamatkan harga dirinya. Dan ia akan melindungi wanita yang meski ia benci ternyata memiliki luka yang sama dalamnya dengan dirinya sendiri. Bunyi denting logam kembali terdengar, lebih keras dan lebih cepat. Mulyadi bekerja seperti orang kesurupan. Ia mengabaikan rasa perih di tangannya yang luka terkena pinggiran besi yang tajam. Darahnya menetes, menyatu dengan oli di atas blok mesin. Sedikit lagi, gumam Nia. Sedikit lagi, dan kita akan lihat siapa yang akan bertekuk lutut. Ketegangan malam itu mencapai puncaknya ketika suara deru mesin mobil sayap-sayap terdengar dari kejauhan menuju ke arah sawah. Mulyadi tahu waktu damainya sudah habis. Fajar akan segera datang, membawa serta suara mesin atau suara tembakan. Cakrawala di ufuk timur mulai menampakkan semburat merah keunguan, merobek kepekatan malam yang panjang. Kabut di sawah karang tengah semakin tebal, seolah-olah alam sedang menyembunyikan sebuah rahasia besar di bawah selimut putih. Di tengah kesunyian yang menggigit itu, Mulyadi nampak seperti sosok purba yang muncul dari perut bumi. Tubuhnya hampir seluruhnya tertutup cairan hitam. Wajahnya legam, hanya matanya yang berkilat tajam penuh determinasi, sekaligus kelelahan yang nyaris melampaui batas manusia. Ini saatnya, bisik Mulyadi pada dirinya sendiri. Suaranya kering, tenggorokannya seperti baru saja menelan pasir. Ia memegang tuas engkol traktor, sebuah batang besi besar yang menjadi kunci untuk membangunkan sang monster dari tidurnya. Tangannya yang terluka akibat gesekan baut dan pinggiran mesin yang tajam kini mulai membengkak. Darah segar yang sempat menetes kini telah mengering dan bercampur dengan oli, menciptakan lapisan kerak yang perih setiap kali ia menggerakkan jemarinya. Mulyadi mengambil napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara fajar yang dingin. Di Kayahan, ia bisa melihat siluet rumah besar milik Tatik. Jendela di lantai 2 masih menampakkan cahaya lampu yang temaram. Tatik ada di sana, atau mungkin di balik semak-semak, mengawasi dengan jantung yang berdegup sama kencangnya. Mulyadi mulai memutar engkol itu. Krak, krak, krak. Putaran pertama terasa sangat berat. Sisa-sisa kristal gula yang mungkin masih tertinggal di celah-celah piston memberikan perlawanan. Mulyadi mengerang. Seluruh otot punggung dan lengannya menonjol, seolah-olah pembuluh darahnya akan pecah. Ia berhenti sejenak, mengatur napas, lalu kembali memutar dengan tenaga yang lebih besar. "Ayo, bangun kau besi tua!" teriaknya memecah kesunyian. Pada putaran kelima, mesin itu memberikan respon. Hok, kok, pasye. Suara batu kecil keluar dari knalpotnya yang menjulang ke atas, mengeluarkan kepulan asap putih tipis. Namun, mesin itu kembali mati.
Dinginnya pagi membuat logam itu enggan bekerja. Mulyadi tidak menyerah. Ia teringat kembali kata-kata Tatik tentang 4 ronda, tentang penghinaan, tentang nasib anaknya, dan tentang sabotase keji yang dilakukan orang-orang yang ingin berkuasa. Amarahnya meledak kembali menjadi energi cadangan. Ia menggenggam tuas engkol itu dengan kedua tangan. Jika aku gagal sekarang, aku bukan hanya kehilangan sawah, tapi aku kehilangan martabatku sebagai laki-laki, teriaknya lagi. Kali ini lebih keras. Dengan satu hentakan yang luar biasa kuat, ia memutar engkol itu dengan kecepatan yang gila. Tubuhnya berguncang hebat, keringat dingin mengucur deras, meski udara di sekitarnya membeku. Brem, brim, brem. Tiba-tiba, sebuah ledakan asap hitam pekat menyembur ke langit. Suara raungan mesin traktor itu meledak, memecah kesunyian desa Karangtengah. Seperti guntur yang menyambar di pagi yang cerah. Mesin itu bergetar hebat, mengguncang tanah yang dipijak Mulyadi. Derunya stabil, berat, dan bertenaga, sebuah tanda bahwa jantung mekanis itu telah kembali berdenyut sempurna. Mulyadi melepaskan tuas engkolnya. Ia terhuyung ke belakang, hampir terjatuh ke dalam lumpur. Napasnya tersengal-sengal, dadanya naik turun dengan cepat. Ia menatap traktor itu dengan tatapan tidak percaya. Air mata kali ini, air mata kemenangan mengalir di pipinya yang kotor, meninggalkan jejak bersih di atas lapisan oli. Berhasil, bisiknya lirih di tengah kebisingan mesin. Aku berhasil. Di saat yang bersamaan, Tatik muncul dari balik kabut. Ia berlari kecil, melewati pematang sawah, mengabaikan gaun tidurnya yang kini benar-benar kotor, terkena cipratan lumpur. Wajahnya menampakkan ekspresi yang campur aduk, terkejut, kagum, dan sebuah ketakutan yang aneh. Ia berhenti tepat di depan Mulyadi, yang sedang bersandar pada roda besar traktor yang bergetar. Mereka hanya diam, saling tatap di tengah suara deru mesin yang memekakan telinga. Bagi orang lain, suara itu mungkin mengganggu. Namun bagi mereka berdua, itu adalah lagu kemenangan atas kemustahilan. Kau menghidupkannya, Mul. Suara Tatik nyaris tenggelam oleh suara mesin. Namun, Mulyadi bisa membaca gerak bibirnya. Mulyadi mengangguk perlahan. Ia tidak tersenyum. Kelelahan yang luar biasa mulai menyerang saraf-sarafnya. Mesinnya sudah jalan, Tik. Sawahmu bisa dibajak. Janjimu untuk tidak mengusir para petani, kau harus tepati. Tatik melangkah lebih dekat, mengulurkan tangan untuk menyentuh bahu Mulyadi yang basah. Dan janjiku yang lain? Janji di kamarku? Mulyadi menatap mata Tatik dalam-dalam. Di mata wanita itu, ia tidak lagi melihat seorang juragan yang angkuh, melainkan seorang wanita yang benar-benar terpana oleh kekuatan seorang pria yang selama ini ia remehkan. Keajaiban Fajar itu tidak hanya menghidupkan mesin, tapi juga mengubah sesuatu di antara mereka. Namun, di tengah momen kemenangan itu, telinga tajam Mulyadi menangkap suara lain. Bukan suara alam, bukan suara mesin. Di kejauhan, di balik rimbunnya pohon bambu, suara derap langkah kaki, banyak orang, dan suara logam yang beradu mulai terdengar mendekat. Tatik, masuk ke rumah. Sakran, perintah Mulyadi tiba-tiba. Suaranya kembali tegang. Kenapa? Mul, mereka datang, ucap Mulyadi sambil mengambil kembali kunci Inggris besarnya. Bukan untuk memperbaiki mesin, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Orang-orang yang menaruh gula di tangkimu. Mereka tidak ingin mendengar suara mesin ini pagi ini. Fajar yang seharusnya menjadi tanda dimulainya kehidupan baru, kini justru menjadi pembuka babak pertempuran yang lebih berdarah. Keajaiban itu baru saja dimulai. Namun, maut sudah mengintai di balik kabut fajar yang perlahan memudar. Suara deru traktor masih memenuhi udara pagi yang mulai terang. Namun, Mulyadi seolah kehilangan seluruh kekuatannya.
Begitu tuas gas dikunci di posisi stabil, ia ambruk, bersandar pada ban karet raksasa yang masih bergetar hebat. Seluruh tubuhnya gemetar karena kelelahan ekstrem. Adrenalin yang sejak tadi malam menopangnya kini menguap, meninggalkan rasa sakit yang menusuk di setiap sendi. Tatik berdiri membeku di hadapannya. Ia menatap Mulyadi dengan pandangan yang sulit dijelaskan, perpaduan antara rasa takjub dan rasa bersalah yang amat dalam. Perlahan, Tatik mendekat, lalu berlutut di atas lumpur, tepat di depan Mulyadi. Ia tidak lagi peduli pada gaun sutranya yang kini hancur, terkena tanah hitam. Kau benar-benar melakukannya, Mol, bisik Tatik. Tangannya yang halus gemetar saat ia menyentuh dahi Mulyadi yang penuh keringat dan sisa oli. Mulyadi membuka mata dengan berat. Tatapannya tertuju pada mata Tatik yang kini berkaca-kaca. Traktornya hidup, Tik. Hutang-hutang petani, sawah garapan mereka. Kau harus menepati bagianmu. Tatik menelan ludah. Ia membelai pipi Mulyadi dengan lembut, membersihkan noda hitam di sana dengan jemarinya yang lentur. Aku akan menepati semuanya, Mul. Tapi bagaimana dengan dirimu? Aku punya janji lain. Janji yang kau anggap sebagai penghinaan. Tatik berdiri, lalu menarik tangan Mulyadi dengan lembut, namun kuat, memaksanya untuk bangkit. Mulyadi terhuyung. Namun Tatik segera menyandarkan tubuh pria itu ke bahunya. Aroma melati dari tubuh Tatik kini bercampur dengan bau solar yang tajam dari tubuh Mulyadi, menciptakan sebuah kontradiksi yang aneh, namun memikat. Masuklah ke rumah, Mul. Mandilah. Aku akan menyiapkan segalanya, ucap Tatik. Suaranya kini penuh dengan nada yang menggoda, namun pasrah. Empat Rand, aku milikmu. Pagi ini, kau sudah memenangkan taruhannya. Mulyadi menepis tangan Tatik perlahan. Ia menatap ke arah pintu masuk rumah besar itu yang terbuka lebar. Ia membayangkan kemewahan di dalamnya, ranjang empuk yang wangi, selimut sutra, dan tubuh wanita cantik yang selama ini menjadi impian sekaligus kebencian bagi seluruh lelaki di desa ini. Namun, hatinya terasa kosong. Aku tidak butuh itu, Tik, gumam Mulyadi. Aku hanya ingin pulang ke rumahku yang reot. Aku ingin tidur di samping anakku. Jangan munafik, Mulyadi. Tatik tiba-tiba membentak. Matanya berkilat penuh emosi. Kau tahu betapa sepinya aku di rumah itu. Kau tahu betapa berartinya bagiku jika kau masuk ke sana hari ini. Aku ingin kau menagih janji itu bukan karena aku menganggapmu pelayan, tapi karena aku ingin merasa benar-benar hidup di tangan lelaki sepertimu. Mulyadi tertegun. Ia melihat gurat kesepian yang teramat sangat di wajah janda muda itu. Tatik bukan sedang menawarkan hadiah, ia sedang memohon pertolongan jiwa. Akhirnya, dengan langkah gontai, Mulyadi mengikuti Tatik masuk ke dalam rumah megah itu. Di dalam, suasana begitu kontras dengan lumpur sawah di luar, lantai marmer yang dingin, lampu gantung kristal yang mewah, dan keheningan yang mencekam. Tatik menuntunnya menuju kamar utamanya di lantai 2. Kamar itu berbau harum mawar. Sebuah ranjang besar dengan kelambu putih nampak menanti di tengah ruangan. Mandilah dulu. Aku sudah menyiapkan air hangat, ucap Tatik sambil menutup pintu kamar dengan bunyi klik yang halus. Mulyadi masuk ke kamar mandi dengan langkah seperti robot. Saat air hangat menyiram tubuhnya yang kotor, ia melihat aliran air di bawah kakinya berubah menjadi hitam pekat karena oli. Ia merasa seperti sedang membilas masa lalunya yang kelam. Namun, bukannya merasa senang, hatinya justru semakin berat. Ia merasa seperti sedang berjalan menuju persembahan yang tidak seharusnya ia terima. Setelah selesai, ia keluar hanya dengan lilitan handuk putih yang disediakan. Di sana, di atas ranjang, Tatik sudah menunggu. Ia telah menanggalkan jubah tidurnya, hanya menyisakan pakaian tipis yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah di bawah cahaya fajar
yang menembus jendela. Mau, panggil Tatik lirih. Mulyadi mendekat, namun ia tidak langsung menyentuh Tatik. Ia berdiri di tepi ranjang, menatap wanita itu dengan tatapan yang sangat sedih. Tik, kau tahu apa yang lebih menyedihkan dari seorang petani yang kelaparan, yaitu seorang juragan yang mencoba membeli cinta dengan taruhan mesin traktor. Tatik terisak, ia menarik tangan Mulyadi, hingga pria itu terduduk di sampingnya. Aku tidak sedang membeli, Mul. Aku sedang menyerahkan diri. Aku ingin kau menghancurkan benteng kesombonganku. Tolong. Ketegangan di kamar itu mencapai puncaknya. Jarak di antara mereka hilang. Mulyadi bisa merasakan napas Tatik yang hangat di lehernya. Namun, di saat bibir mereka hampir bersentuhan, sebuah suara keras dari arah gerbang depan rumah memecah suasana. Brak, suara pintu pagar yang ditabrak paksa oleh kendaraan berat terdengar menggema. Disusul dengan teriakan-teriakan kasar pria-pria yang penuh amarah. Keluar kau Mulyadi, jangan sembunyi di bawah ketiak juragan. Mulyadi langsung tersentak berdiri. Tatik memucat, tangannya gemetar memegang selimut. Mereka sudah sampai, Mul. Itu adik iparku dan orang-orangnya. Mulyadi segera mengambil pakaiannya yang masih basah. Harapan akan ketenangan sesaat di kamar itu hancur seketika. Janji, 4 ronde, itu kini terasa seperti sebuah kutukan. Penagihan janji yang sesungguhnya bukanlah di atas ranjang ini, melainkan di luar sana, di mana maut sudah bersiap menagih nyawa Mulyadi sebagai bayaran atas keberhasilannya menghidupkan traktor itu. Tetap di sini, Tik. Jangan keluar apapun yang terjadi, perintah Mulyadi dengan suara yang kembali keras seperti baja. Mulyadi tidak lagi memedulikan gairah yang sempat tersulut. Ia tahu, fajar ini tidak akan berakhir dengan pelukan mesra, melainkan dengan pertumpahan darah yang akan menguras seluruh sisa hidupnya. Kehangatan kamar yang baru saja mulai menyulut bara gairah itu seketika mendingin, digantikan oleh hawa mencekam yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Mulyadi, yang masih bertelanjang dada dengan handuk melilit pinggang, segera menyambar celana kerja dan kaos kumalnya yang masih lembab oleh peluh semalam. Tangannya yang kasar dengan cepat mengenakan pakaian itu kembali, gerakannya gesit layaknya seorang prajurit yang bersiap terjun ke medan laga. Tatik nampak gemetar hebat di atas ranjang. Ia menarik selimut menutupi dadanya, matanya yang tadi penuh damba kini berubah menjadi telaga ketakutan. Mul, jangan keluar, mereka banyak. Mereka membawa senjata, bisiknya dengan suara yang bergetar. Jika aku tidak keluar, mereka akan membakar rumah ini dengan kau di dalamnya. Tik, jawab Mulyadi dingin. Ia menoleh sejenak, menatap Tatik dengan tatapan yang sulit diartikan, ada sisa rasa iba, namun juga ketegasan yang mutlak. Diam di sini, kunci pintunya. Mulyadi menuruni tangga rumah megah itu dengan langkah lebar. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kunci Inggris besar, alat yang semalam ia gunakan untuk menghidupkan mesin, dan kini akan ia gunakan untuk mempertahankan nyawa. Di luar, suasana benar-benar kacau. Pagar besi yang kokoh itu telah roboh ditabrak oleh mobil jeep terbuka. 5 orang pria bertubuh kekar dengan wajah-wajah penuh kebencian berdiri di halaman. Di tengah mereka, berdiri Herman, adik ipar mendiang suami Tatik. Herman adalah pria perlente dengan senyum licik yang selama ini mengincar aset sawah milik kakak iparnya. Wah, lihat siapa yang keluar dari kamar sang ratu, sindir Herman sambil bertepuk tangan pelan. Matanya menatap tajam ke arah Mulyadi. Seorang duda miskin, penuh oli, keluar dari kamar juragan sepagi ini. Benar-benar skandal yang menjijikkan, bukan begitu, teman-teman? Para preman di belakangnya tertawa terbahak-bahak, sambil mengayun-ayunkan parang dan balok kayu yang mereka bawa. Kau menghidupkan traktor itu, Mul. Kau sudah merusak rencanaku, lanjut Herman, suaranya kini berubah menjadi desisan ular. Mesin itu harusnya mati, dan Tatik harusnya menyerahkan surat tanah itu padaku hari ini, karena dia tidak mampu mengelola sawah. Tapi kau pahlawan kesiangan yang merepotkan. Mulyadi berdiri tegak di teras rumah. Angin pagi meniup rambutnya yang berantakan. Tanah ini milik petani yang sudah bekerja keras bertahun-tahun, bukan milik lintah darat seperti kau, Herman. Petani? Hahaha. Di tanah ini, hanya ada satu hukum. Siapa yang punya kekuatan,
dia yang berkuasa, teriak Herman. Habisi dia. Buat seolah-olah dia mati karena mencoba merampok rumah juragan Tatik. Perintah itu memicu serangan. 2 orang preman pertama maju dengan balok kayu. Mulyadi tidak gentar. Hidupnya yang keras sebagai kuli angkut dan buruh tani, telah membentuk otot-ototnya menjadi sekeras kayu jati. Saat balok kayu pertama terayun ke arah kepalanya, Mulyadi merunduk dengan tangkas. Ia menghantamkan kunci Inggrisnya ke arah lutut sang preman krak. Suara tulang yang retak beradu dengan teriakan kesakitan. Preman itu tersungkur di atas rumput halaman yang masih berembun. Namun, serangan tidak berhenti. Preman lainnya merangsek maju, kali ini dengan parang yang berkilat di bawah sinar fajar. Mulyadi mundur beberapa langkah, mencoba mencari posisi yang lebih menguntungkan. Namun, ia menyadari satu hal yang mengerikan. Tatik keluar dari pintu rumah. "Berhenti. Hentikan semua ini, Herman," teriak Tatik dengan suara melengking. Ia berdiri di teras, wajahnya pucat pasi namun mencoba bersikap berani. "Aku tidak akan menyerahkan tanah itu padamu. Pergi dari sini." Herman tertawa sinis. "Oh, kakak ipar tercinta akhirnya keluar juga. Lihatlah, kekasih gelapmu ini akan mati di depan matamu sendiri." Mulyadi melihat salah satu preman yang berada di posisi samping mulai bergerak ke arah Tatik, bukan ke arahnya. Ia sadar, sasarannya telah berubah. Herman ingin menghabisi saksi mata utama, atau setidaknya menyandera Tatik untuk mendapatkan tanda tangan di atas surat tanah. "Tatik, masuk ke dalam," teriak Mulyadi, namun terlambat. Preman dengan parang terhunus itu sudah berlari menuju tangga teras. Mulyadi tidak punya pilihan lain. Ia melemparkan kunci Inggrisnya ke arah preman yang paling dekat dengannya, lalu ia berlari secepat kilat menuju Tatik. Skenario berdarah ini berjalan begitu cepat. Mulyadi melompat ke arah tangga tepat saat parang itu terayun. Sebuah gerakan refleks yang lahir dari ketulusan hati seorang pria yang tidak ingin melihat orang lain terluka, meski orang itu adalah wanita yang pernah menghinanya. Sret, suara robekan kain dan kulit terdengar sangat jelas di tengah keheningan pagi. Mulyadi merasakan sensasi dingin yang mendadak di bagian perutnya, yang kemudian diikuti oleh rasa panas yang membakar luar biasa. Darah merah segar muncrat, membasahi lantai marmer putih teras rumah Tatik. "Mulyadi!" Tatik menjerit histeris. Ia menangkap tubuh Mulyadi yang mulai limbung. Dunia di mata Mulyadi mulai berputar. Ia merasakan cairan hangat terus merembes keluar dari tubuhnya. Namun, di tengah pandangannya yang kabur, ia masih sempat melihat wajah Herman yang tertegun. Ia tidak menyangka Mulyadi akan benar-benar berani menyerahkan nyawanya. Kau gila, Mul?" bisik Herman, suaranya sedikit bergetar. Mulyadi tersenyum tipis. Meski darah mulai keluar dari sudut bibirnya. Setidaknya mesin itu tetap hidup. Gumamnya sebelum kegelapan mulai menarik kesadarannya lebih dalam. Di kejauhan, suara sirine polisi sayup-sayup terdengar. Penduduk desa yang mendengar suara gaduh mulai berdatangan membawa obor dan bambu runcing. Herman dan anak buahnya panik. Mereka segera melompat ke dalam mobil dan kabur meninggalkan halaman yang kini telah berubah menjadi genangan darah. Tatik mendekap kepala Mulyadi di pangkuannya. Ia menangis terseduh-seduh, membiarkan darah Mulyadi mengotori seluruh pakaiannya. "Bertahanlah, Mul, jangan tinggalkan aku. 4 ronde, kita belum melakukannya, kau harus hidup." Tapi Mulyadi hanya menatap langit pagi yang semakin terang. Ia merasa dingin, sangat dingin. Skenario yang dibuat oleh manusia memang penuh dengan darah. Namun di mata Mulyadi, fajar kali ini nampak begitu indah, seolah-olah Siti sedang menantinya di ujung cakrawala. Dunia di sekitar Mulyadi perlahan-lahan kehilangan warnanya. Suara teriakan penduduk desa yang mengejar Herman dan sirine polisi yang menjauh terdengar, seperti gema dari dasar sumur yang dalam, sayup dan tak nyata. Yang terasa nyata hanyalah dekapan hangat tangan Tatik dan rasa dingin yang mulai merayap naik dari ujung kakinya menuju dada. Darah merah pekat terus mengalir dari luka menganga di perutnya, mengotori lantai marmer putih yang mewah itu. Tatik meraung, ia merobek bagian bawah gaun tidurnya yang mahal dengan kalap, mencoba menyumbat luka itu untuk menghentikan aliran nyawa yang terus keluar. "Jangan tutup matamu, Mul, lihat aku. Aku mohon, bertahanlah," jerit Tatik. Air matanya jatuh berderai, bercampur dengan darah di wajah Mulyadi. "Bantuan akan datang. Ambulans sedang menuju ke sini."
Mulyadi mencoba bernapas. Namun setiap tarikan udaranya terasa seperti menghirup api. Ia menatap wajah Tatik yang kini hancur oleh kesedihan. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan janda juragan sawah yang angkuh di sana. Yang ada hanyalah seorang wanita yang baru saja menemukan cintanya di ambang kematian. Ti. Suara Mulyadi nyaris tak terdengar, terputus oleh batuk yang mengeluarkan darah. Jangan bicara dulu, Mul. Simpan tenagamu, bisik Tatik sambil mengecup kening Mulyadi yang mulai mendingin. Dengar? Mulyadi memaksakan tangannya yang gemetar untuk menyentuh pipi Tatik. Mesin itu sudah hidup. Jangan biarkan mereka mematikannya lagi. Sawah itu adalah nyawa orang-orang kita. Tatik menggeleng kuat-kuat. Persetan dengan sawah itu, Mul? Persetan dengan semua harta ini. Aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin kau tetap di sini. Kau sudah menang, kau sudah membuktikan semuanya. Aku akan menepati janjiku, aku akan melayanimu seumur hidupku, bukan hanya 4 ronde. Tolong, jangan pergi. Mulyadi tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sangat tulus, yang belum pernah ia berikan kepada siapapun sejak istrinya wafat. Ia merasa beban berat yang selama ini dipikulnya, rasa dendam, kemiskinan, dan penghinaan, perlahan-lahan terangkat. Ia merasa bebas. Aku sudah memaafkan suamimu dan aku memaafkanmu, bisik Mulyadi lagi. Matanya mulai nampak kosong, menatap jauh ke langit fajar yang kini telah berubah menjadi biru cerah. Anakku, tolong jaga dia, Tik. Aku janji, Mul, aku akan menganggapnya anakku sendiri. Dia akan sekolah tinggi, dia tidak akan pernah lapar. Aku bersumpah demi nyawaku. Tatik memeluk tubuh Mulyadi semakin erat, seolah-olah dengan kekuatannya ia bisa menahan roh pria itu agar tidak terbang. Namun, takdir tidak bisa dinegosiasi dengan air mata. Mulyadi merasakan tarikan yang lembut dari kegelapan yang menenangkan. Di dalam pandangannya yang mulai meredup, ia melihat bayangan Siti berdiri di ujung pematang sawah yang hijau, melambaikan tangan dengan senyum yang sama saat mereka pertama kali bertemu. Siti. Desah Mulyadi pelan sekali. Tubuh kekar itu tiba-tiba melemas. Tangan yang tadi memegang pipi Tatik jatuh terkulai ke lantai marmer dengan bunyi yang menyesakkan hati. Napas terakhir Mulyadi keluar sebagai sebuah embusan panjang yang sunyi. Matanya tetap terbuka, namun cahayanya telah hilang. Tatik terdiam seketika. Kesunyian yang lebih mengerikan dari suara mesin traktor yang rusak kini menyergapnya. Ia menempelkan telinganya ke dada Mulyadi, berharap masih ada detak kecil yang tersisa. Namun, yang ia dengar hanyalah keheningan abadi. Mulyadi, panggilnya lirih. Mul, jangan bercanda. Bangun. Tatik mengguncang bahu pria itu, namun Mulyadi tetap diam. Raungan Tatik kemudian pecah, memenuhi seluruh penjuru rumah megah yang kini terasa seperti kuburan. Ia mendekap kepala pria yang baru saja menyelamatkan nyawa dan jiwanya itu, meratap di bawah cahaya matahari pagi yang mulai masuk melalui celah pintu. Petani duda yang selama ini ia hina, pria yang ia tantang dengan taruhan rendah, kini telah memberikan segalanya, termasuk nyawanya, hanya untuk membuktikan bahwa harga diri seorang manusia tidak bisa diukur dengan luasnya sawah atau tumpukan uang. Mulyadi mati sebagai pemenang, meninggalkan Tatik dalam penyesalan yang akan ia bawa hingga akhir hayatnya. 7 hari telah berlalu sejak fajar berdarah itu, namun desa Karang Tengah seolah enggan terbangun dari kedukaannya. Langit masih menggantung kelabu, seakan awan pun turut merasakan kehilangan sosok pria yang punggungnya selalu membungkuk di atas lumpur demi sesuap nasi. Di pemakaman desa yang terletak di pinggir hutan jati, sebuah gundukan tanah baru masih nampak basah, dipenuhi taburan bunga mawar dan melati yang wanginya terbawa angin hingga ke pemukiman. Tatik berdiri mematung di depan nisan kayu yang bertuliskan nama Mulyadi bin Ahmad. Ia tidak lagi mengenakan sutra ungu atau perhiasan emas yang mencolok. Hari ini, ia hanya mengenakan kebaya hitam sederhana dengan kerudung tipis yang menutupi rambutnya. Wajahnya nampak jauh lebih dewasa, dengan gurat kesedihan yang telah mengkristal menjadi keteguhan. Di sampingnya, seorang bocah laki-laki kecil menggenggam erat jemari Tatik. Itu adalah putra Mulyadi. Bocah itu tidak lagi menangis. Matanya menatap nisan ayahnya dengan kepolosan yang menghujam jantung. Ayah sudah tidur tenang, kan, Bu? Tanya bocah itu lirih. Tatik berlutut,
menyetarakan tingginya dengan sang bocah, lalu mengusap pipinya. Iya, sayang. Ayahmu sedang istirahat. Dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Sekarang, kitalah yang harus meneruskannya. Setelah memanjatkan doa terakhir, Tatik mengajak bocah itu berjalan kembali menuju hamparan sawah. Di sana, di tengah petak sawah yang paling luas, traktor merah kusam itu masih berdiri tegak. Mesin yang telah merenggut nyawa Mulyadi itu, kini telah dibersihkan dari sisa-sisa oli dan darah. Penduduk desa menjaganya seolah-olah mesin itu adalah pusaka keramat. Herman dan komplotannya telah mendekam di balik jeruji besi. Polisi menemukan bukti sabotase gula dan rencana perampasan tanah di dalam mobil mereka yang ditinggalkan. Namun, bagi Tatik, keadilan hukum saja tidak cukup untuk menebus nyawa yang telah hilang. Tatik melangkah mendekati traktor itu. Ia memegang tuas gasnya dengan tangan yang kini tak lagi takut kotor. Ia menatap para petani yang berkumpul di pinggir sawah. Mereka yang dulu takut pada ancaman Herman, kini berdiri tegak menanti komando. "Dengarkan saya." Suara Tatik bergema, kuat dan berwibawa. "Mulai hari ini, tanah ini bukan lagi milik saya pribadi. Tanah ini adalah tanah wakaf dari almarhum Mulyadi. Kalian semua adalah pemiliknya. Kita akan menanam, kita akan panen, dan tidak akan ada lagi yang berani mengusir kalian dari sini." Sorak-sorai kecil terdengar, namun segera berubah menjadi keheningan yang hikmat. Tatik kemudian memutar kunci kontak. Prereng. Mesin itu menderu seketika. Suaranya stabil, kuat, seolah-olah roh Mulyadi masih ada di sana, menjaga agar setiap piston bergerak sempurna. Suara deru traktor itu bukan lagi suara mesin yang dipaksa bekerja, melainkan suara kemerdekaan bagi para buruh tani yang selama ini tertindas. Tatik menatap ke arah ufuk timur, tempat fajar biasanya menyingsing. Ia teringat malam di mana Mulyadi menolak 4 ronde yang ia tawarkan. Ia menyadari sekarang bahwa Mulyadi telah memberinya sesuatu yang jauh lebih intim dan abadi daripada sekadar persetubuhan. Mulyadi telah memberinya sebuah jiwa. "Kau menang, Mul," bisik Tatik di tengah deru mesin. "Kau tidak hanya menghidupkan mesin ini, kau menghidupkan nuraniku." Tatik menuntun putra Mulyadi untuk duduk di kursi kemudi traktor, membantunya memegang kemudi saat mesin itu mulai bergerak maju membelah tanah kering, mempersiapkannya untuk benih-benih baru. Air mata Tatik jatuh lagi, namun kali ini bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa syukur. Kisah tentang duda miskin yang menghidupkan traktor juragan dengan taruhan harga diri itu akan diceritakan turun-temurun di desa Karangtengah. Tentang bagaimana sebuah kunci Inggris tua dan segumpal gula pasir menjadi saksi bisu lahirnya sebuah keadilan. Mulyadi mungkin telah tiada, namun gema suaranya akan selalu terdengar setiap kali mesin traktor itu membelah bumi, mengingatkan semua orang bahwa harga diri seorang manusia takkan pernah bisa dibeli, bahkan dengan nyawa sekalipun. Di bawah langit Karangtengah, perjuangan itu baru saja dimulai, dan kali ini, mereka tidak akan pernah membiarkan mesin itu mati lagi.